Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, 5 Oktober 2025. Saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman yang saya beri tema, apakah kedatangan Tuhan Yesus itu bisa dihitung? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri. Itu kurang lebih 5 ayat. Saudaraku, tetapi ayat itu merupakan ayat yang kalimatnya itu bersyarat. Nanti kalau kita pelajari satu persatu, setiap kata yang menyebut bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri, itu selalu ada keterangan-keterangannya bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri kepada siapa. Dan Tuhan itu datang tidak seperti pencuri kepada siapa. Jadi kita jangan asal potong-potong ayat kemudian kita tidak memahami yang sesungguhnya itu seperti apa. Apakah Tuhan itu memang datang betul-betul seperti pencuri? Nah iya, memang untuk orang tertentu. Tetapi untuk orang-orang tertentu juga Tuhan itu tidak datang seperti pencuri, bahkan seperti mempelai pria yang datang untuk mempelai wanitanya. Artinya segala sesuatu tentang kedatangan Tuhan itu bukan sesuatu yang tabu, ya saudaraku. Nah, bila kita belajar Alkitab lebih mendalam, mengkaji dengan perenungan, bahkan juga dengan pertimbangan dan kuasa Roh Kudus, maka kata-kata Tuhan Yesus, kemudian juga Rasul Paulus maupun Rasul Petrus yang pernah menyebut bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri, maka itu adalah kondisi bersyarat dan ada pengecualian. Nanti kita akan perhatikan, kita pelajari satu demi satu meskipun secara singkat. Saudara, banyak sekali orang yang membaca Alkitab namun tidak tuntas atau sepenggal-sepenggal, yang membuat orang betul-betul buta dan tabu. Saudaraku, ketika berbicara mengenai kedatangan Tuhan, nah kitab Wahyu itu kebetulan terkena kepada tabut, kepada tabut perjanjian, artinya satu rahasia yang dalam. Saudara, jadi banyak orang itu membaca Alkitab tidak tuntas, memahami Alkitab juga tidak tuntas, sepenggal-sepenggal, yang membuat orang-orang itu betul-betul nanti menjadi buta dan tabu ketika berbicara tentang kitab Wahyu, ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan sesungguhnya ayat Alkitab yang menyebut perhitungan waktu pasti, saudara, ini simak baik-baik kata-kata saya. Sesungguhnya ayat Alkitab yang menyebut perhitungan waktu pasti, baik hari, bulan, tahun kedatangannya itu ditulis jauh lebih banyak daripada, saudaraku, jauh lebih banyak daripada kata-kata yang menyatakan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri. Nanti saya buktikan, saudaraku, bahwa saudaraku, sesungguhnya ayat Alkitab yang menyebut perhitungan waktu pasti, hari, bulan, tahun tentang kedatangannya itu ditulis jauh lebih banyak daripada kata-kata yang menyatakan Tuhan datang seperti pencuri. Ini kurang lebih 5:9 nanti, saudaraku. Jadi ayat yang menyebut Tuhan datang seperti pencuri itu 5, kemudian yang menerangkan hari-harinya, bulan-bulannya tentang kedatangan Tuhan itu kurang lebih ada 9 ayat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu menghendaki kita berhikmat. Wahyu pasal 13 ayat 18. Kemudian juga Daniel pasal 12 ayat 4, ayat 8, ayat 9, kemudian ayat 10. Kita harus berhikmat di akhir zaman ini supaya kita menjadi anak-anak terang, bahkan kita mencapai rohani ruang kudus
atau ruang Maha Kudus, rohani yang terukur, sehingga kita tidak menemui kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ini sebetulnya yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu menghendaki kita berhikmat supaya kita menjadi anak-anak terang dan menemui hari Tuhan itu tidak seperti pencuri, tetapi seperti mempelai pria yang datang kepada mempelai wanitanya, kepada orang yang mengasihinya, kepada seorang laki-laki yang mengasihi kekasih wanitanya, saudaraku. Artinya, saudaraku, ini sesuatu yang tidak tabu untuk dibicarakan. Kita akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 1-4. Nah, ini suratan Tesalonika ini merupakan surat Rasul Paulus, ya saudaraku, yang ditujukan kepada jemaat Tesalonika. Di sini dikatakan juga bahwa, saudaraku, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tetapi kepada siapa? Di sini diterangkan, saudaraku. Ayo kita baca 1 Tesalonika ayat 5 ayat 1-4. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ini kata suratan Tesalonika. Terus, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. 4. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Terus 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. Jadi, kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup di dalam gelap, kepada orang yang hidup di dalam, saudaraku, kekelaman. Karena di sini selanjutnya diterangkan, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, saudara, ini satu ayat yang menyebut tentang Tuhan datang seperti pencuri. Nah, rupanya kalau kemudian yang sering diucapkan orang, bahkan ini sudah menjadi trending topik, Tuhan itu kan datang seperti pencuri. Rupanya sepenggal saja yang dibaca, saudaraku, tidak membaca kelanjutan dari ayat tersebut, bahwa ternyata ayat itu menerangkan Tuhan itu datang seperti pencuri itu kepada orang yang hidup dalam kegelapan, yang memupuk hawa nafsu daging. Tuhan datang seperti pencuri. Tetapi kepada saudara, kepada kita semua, Tuhan itu datang tidak seperti pencuri, tetapi seorang mempelai pria, seperti seorang kekasih yang memberitahu tentang hari pernikahan anak domba kelak. Jadi kalau mau menikah itu tentunya ngerti kapan mau menikah, tidak digantung, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat di dalam 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 1-4 ini jelas menerangkan bahwa kedatangan Tuhan bagi orang yang hidup dalam terang atau dewasa rohani itu tidak tiba-tiba datang seperti pencuri. Jadi ini jelas sekali, saudaraku, menerangkan bahwa kedatangan Tuhan bagi orang yang hidup dalam terang, bagi orang yang terukur imannya sebagai bait suci, Tuhan itu tidak tiba-tiba datang seperti pencuri. Ini ayat yang keempat, jelas sekali dituliskan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang menulis tentang kedatangan Tuhan seperti pencuri itu kurang lebih ada 5 atau 6 ayat, ya saudaraku. Ada Matius pasal 24 ayat 43, kemudian 2 Petrus 3 ayat 10, kemudian Wahyu pasal 3 ayat 3, kemudian Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Ini ayat yang menuliskan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri. Tetapi itu ayat yang bersyarat, saudara. Kalimatnya itu bersyarat, ada ketentuannya.
Kepada siapa Tuhan itu datang seperti pencuri, dan kepada siapa Tuhan itu datang tidak seperti pencuri. Nah, kalau sampai saat ini banyak orang yang menganggap, oh Tuhan itu datang kan seperti pencuri, ya nanti Tuhan betul akan datang kepada orang itu seperti pencuri. Artinya orang-orang itu lamban di dalam mendengar, lamban di dalam memahami firman, sehingga tidak tahu bahwa Tuhan itu datang seperti mempelai pria yang memberitahu, saudaraku, tentang jadwal pernikahan anak domba. Tentang jadwal pernikahannya itu Tuhan kasih tahu. Tetapi kepada orang yang hidup dalam daging, dalam hawa nafsu, dan lamban di dalam mendengar firman, sehingga dia itu menjadi kanak-kanak rohani, maka Tuhan memang datang seperti pencuri. Saudaraku, Matius pasal 24 pun demikian. Kepada orang yang tidak siap siaga, orang yang tidak berjaga-jaga, Tuhan datang seperti pencuri. Tetapi kepada orang yang berjaga-jaga, Tuhan itu tidak datang seperti pencuri, saudaraku. Nah, Tuhan itu ingin kita berhikmat supaya memahami. Kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 42 dan 43. Matius 24 ayat 42 dan 43. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Amin. Jadi ini diterangkan juga, ini yang sering dipakai orang, kalau ternyata oh Tuhan itu kan datangnya seperti pencuri, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu, saudaraku. Nah, kalau imannya seperti itu, ya betul. Saudaraku, itu orang-orang yang berada di dalam kedagingan, orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Saudaraku, sehingga mendapati kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Saudara, ayat 43 di sini dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, itu maksudnya saudara dan saya. Jika kita tahu pada waktu mana, pada malam hari, saudaraku, pencuri akan datang, Tuhan itu datang, saudaraku, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, artinya tidak seperti pencuri, dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Rumah ini berbicara dari tubuh kita ini, saudaraku. Orang-orang yang nanti diberitahu oleh Tuhan tentang kedatangannya, itu selanjutnya akan diproyeksikan oleh Tuhan untuk diungsikan. Atau bahkan kalau rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, dibawa langsung kepada Allah dan ketahtanya. Kemahnya tidak dibongkar, artinya tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, jadi ini satu rahasia. Memang bagi orang-orang yang kanak-kanak rohani, yang hidup dalam hawa nafsu, dalam daging, dalam kegelapan, saudaraku, Tuhan itu datang seperti pencuri. Saudaraku, kita akan baca lagi juga. Ini surat Rasul Petrus, 2 Petrus 3. Ini juga tentang Tuhan datang seperti pencuri, saudaraku. Ini Rasul Petrus juga ngomong. Jadi Tuhan Yesus, kemudian Rasul Paulus, Rasul Petrus itu juga ngomong. Tetapi, saudaraku, kata-kata ini harus dicerna dengan hikmat. Pencuri itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup dalam gelap, kepada pengejek-pengejek dari dunia ini. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4 coba dibaca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Terus kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Amin. Saudaraku, orang-orang yang berprinsip Tuhan itu datang seperti pencuri itu selalu alasannya demikian. Mengejek. Tampillah pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Karena kalau Tuhan Yesus datang, tentunya dia tidak bisa menuruti hawa nafsunya lagi. Saudaraku, muncul pengejek-pengejek di akhir zaman itu, saudaraku. Mereka selalu berkata, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, sampai
segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudaraku, ini pengejek-pengejek itu selalu gitu. Endi jare Tuhan mau datang. Ini masih seperti dulu juga begitu, masih sama. Nah, Tuhan itu kan datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu. Terus beralasan seperti pengejek-pengejek yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Coba ayat 10. Nah, ini kepada orang yang mengejek tadi, ini Tuhan katakan ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Terus Pada hari itu langit akan lenyap dengan kemudian dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. amin. Jadi Rasul Petrus itu berkata bahwa hari Tuhan itu tiba seperti pencuri itu kepada siapa? Kepada orang yang ditulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Orang yang mengejek, para pengejek, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu, orang yang hidup di dalam kegelapan. Mereka itu selalu berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu, kapan Tuhan datang? Itu enggak, pasti bohong, pasti salah, pasti bohong, saudaraku. Sejak bapak-bapak leluhur, bapak-bapak gereja dulu sudah ngomong gitu. Tetapi sampai sekarang juga tetap aman-aman saja. Begitu, saudaraku. Kepada orang-orang yang bilang seperti itu, saudaraku, Rasul Petrus ini kemudian di ayat 10 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, kepada orang-orang yang mengejek, yang hidup menurut hawa nafsu, Tuhan itu datang seperti pencuri. Ini sudah 3 ayat ya. Kemudian kita akan masuk di dalam kitab Wahyu. Ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri juga. Kepada siapa? Ini dikatakan Wahyu pasal 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Amin. Jadi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 3 ini pun disebutkan Tuhan itu datang seperti pencuri kepada orang yang tidak bertobat, kepada orang yang tidak menuruti suara dari Roh Kudus. Karena itu, ingatkanlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah dan bertobatlah. Sudah lama mendengar pemberitaan tentang kegerakan kitab Wahyu, tentang kegerakan kuda putih. Saudara, ini sedang berjalan. Saudaraku, mungkin saudara kemudian berjalan, kapan tahu katanya begini-begini, Tuhan mau datang. Saudaraku, ya saya tidak pernah menyampaikan mengenai waktunya, tetapi saya akan memberikan tanda pada saudara. Dan tanda itu puncaknya nanti adalah ketika gereja melahirkan anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Ketika terjadi harpazo, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Semenjak itu nanti, saudaraku, kedatangan Tuhan itu sudah dihitung sendiri oleh Alkitab. Nanti akan saya buktikan. Jadi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 3, ini Tuhan datang kepada pencuri itu kepada orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau menuruti rahasia firman Tuhan, pembukaan rahasia firman Tuhan. Maka Tuhan akan datang tiba-tiba, akan datang kepadamu secara tiba-tiba. Ini kepada orang yang nggak mau bertobat. Saudara, jadi orang yang tidak mau bertobat itu karakternya seperti karakter orang Farisi yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus seperti keturunan ular beludak, saudaraku. Jadi yang disebut keturunan ular beludak itu orang-orang yang nggak mau bertobat. Itu seperti ular. Ular itu juga nggak mau bertobat, saudaraku. Iblis itu nggak mau bertobat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu ayat lagi di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Ini juga mengatakan Tuhan datang Tuhan datang seperti pencuri. Tetapi kepada siapa? Ini juga dijelaskan. Wahyu pasal 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga
dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, amin. Jadi Tuhan itu akan datang seperti pencuri itu kepada orang yang tidak memperhatikan pakaiannya. Pakaian itu artinya kepribadian. Dia tidak membangun kepribadian baik. Dia tidak menjaga kepribadian baik. Mereka hidup di dalam hawa nafsu, sehingga dikatakan dalam ayat ini kelihatan kemaluannya. Saudaraku, artinya apa? Orang yang mengumbar hawa nafsu, orang yang mengumbar, saudaraku, berbagai macam keinginan hawa nafsu, itu seperti orang yang kelihatan, dalam bahasa kitab Wahyu ini, kelihatan kemaluannya, saudaraku. Ditulis seperti itu, memang tulisannya seperti itu, saudaraku. Jadi Tuhan itu datang seperti pencuri itu kepada orang yang tidak memperhatikan perbuatannya, orang yang hidup menuruti keinginan dagingnya, orang yang terlihat malu, saudaraku. Di sini ditulis, ya saya itu mau mengucap susah, supaya aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Nah, bagi yang berjaga-jaga itu enggak, saudaraku, dan yang memperhatikan pakaiannya. Bagi yang memperhatikan pakaian enggak, supaya ia jangan berjalan dalam telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Wahyu 16 ayat 15. Jadi ini saya ringkas kemudian, saudaraku. Menyimak semua ayat-ayat yang menyebut tentang Tuhan datang seperti pencuri, itu adalah kalimat bersyarat, saudaraku. Jadi Tuhan datang seperti pencuri itu kepada siapa, saudaraku? Nah, ini yang harus kita cermati, saudaraku. Nah, Tuhan datang seperti pencuri itu adalah kalimat bersyarat. Tuhan datang seperti pencuri itu bagi orang yang hidup dalam kegelapan, yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 tadi. Kemudian yang nomor 2, Tuhan datang seperti pencuri itu bagi yang tidak berjaga-jaga sehingga rumahnya dibongkar. Ini kata Tuhan Yesus di Matius pasal 24. Kemudian Tuhan datang seperti pencuri itu bagi pengejek-pengejek, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini yang mengatakan Rasul Petrus. Jadi baik Tuhan Yesus, Rasul Paulus maupun Rasul Petrus itu sama sebetulnya, saudaraku, ngomongnya. Tapi karena orang itu bacanya suka sepotong-sepotong, akhirnya taunya Tuhan datang seperti pencuri. Kita nggak perlu tahu, saudaraku. Nah, padahal di dalam kitab Daniel dikatakan nanti ilmu akan berkembang dan rahasia yang termeterai itu akan dibukakan. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Tuhan itu datang seperti pencuri itu bagi yang tidak memperhatikan pakaiannya dan bagi yang berjalan telanjang dan terlihat kemaluannya. Wahyu pasal 16 ayat 15, saudaraku. Pencuri bagi kanak-kanak rohani yang apabila membaca Alkitab itu sepotong-sepotong, tidak mau dewasa, makannya itu roti, maaf saya, saudaraku, tidak mau dewasa, makannya itu susu, terus tidak mau makanan keras. Dikatakan dalam satu ayat seperti itu. Saya ini jadi teringat satu ayat, ya, saudaraku. Jadi kanak-kanak rohani itu bila membaca Alkitab sepotong-sepotong, diterangkan susah, saudaraku. Jadi tahunya ya Tuhan itu datang seperti pencuri, nggak mau mikir yang susah-susah, nggak mau memikir yang jelimet, memikirkan yang detail, saudaraku. Karena sesungguhnya di balik ayat-ayat itu ada petunjuk bahwa Tuhan itu tidak datang seperti pencuri, saudaraku. Jadi bagi orang yang tidak mau dewasa rohani, lamban di dalam mendengar, mulutnya lebih cepat daripada otaknya. Saudara sering tahu kan, orang itu kalau ngomong, saudaraku, nyerocos sembarangan, saudaraku. Kalau saudara melihat di berbagai media, lawakan-lawakan macam-macam itu, saudaraku, orang itu kalau ngomong kadang mulutnya itu lebih cepat daripada otaknya. Jadi nggak mikir ngomong itu, saudaraku. Itu kurang baik, ya, saudaraku.
Kepada orang yang tidak mau dewasa rohani, lamban di dalam mendengar, mulutnya itu lebih cepat dari otaknya, saudaraku, lamban di dalam mendengar firman Tuhan, maka memang Tuhan datang seperti pencuri kepada kanak-kanak rohani. Kita baca Ibrani pasal 5 ayat 11 dan 12 saja ya. Ibrani pasal 5 ayat 11 dan 12. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Iya, jadi ini Rasul Paulus ini juga ketika hendak menyampaikan sesuatu yang detail, yang rumit, saudaraku, ini seperti susah kepada orang yang kanak-kanak rohani. Demikian pula ketika memberitahu bahwa kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri. Kepada orang-orang yang dewasa rohani dan hidup di dalam terang, ini demikian susah dijelaskan, saudaraku. Ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Amin, saudaraku. Jadi orang-orang yang mendapati kedatangan Tuhan itu seperti pencuri adalah orang-orang yang lamban di dalam mendengar, tidak memahami rahasia firman Tuhan, yang ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar, tetapi masih memerlukan susu. Saudaraku, dikatakan di sini. Nah, setelah kita memahami tentang ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan datang seperti pencuri, itu tadi ada sekitar 5 atau 6 ayat ya, saudaraku. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara ayat yang tanpa syarat menuliskan mengenai kedatangan Tuhan, saudaraku. Sekarang mari kita lihat ayat yang menulis dengan pasti tentang hari kedatangan Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, dibaca Ibu Tami. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Jadi semenjak gereja Tuhan yang melahirkan anak laki-laki yang harpaso itu, saudaraku, diungsikan ke suatu tempat, semenjak terjadi peristiwa harpaso, maka kedatangan Tuhan itu Alkitab malah wis nulis loh, saudaraku. Ditulis oleh Alkitab itu, bukan tabu, tidak lagi seperti pencuri, saudaraku. Kepada orang yang harpaso, kepada orang yang diungsikan, saudaraku, Tuhan itu datang, dikatakan, saudaraku, setelah terjadi peristiwa harpaso, setelah terjadi peristiwa pengungsian, yang orang rohaninya ruang Maha Kudus itu harpaso, yang rohaninya itu di ruang kudus itu diungsikan, maka setelah itu ada waktu 1260 hari lamanya, ditulis oleh Alkitab, saudaraku. Jadi bukan sesuatu yang ragu-ragu lagi. Kalau sudah terjadi harpaso, nanti kedatangan Tuhan itu sudah ditulis sendiri di dalam Alkitab, 1260 hari lamanya. Cuma di sini saudara harus paham kapan harpaso itu terjadi. Nah, ini makanya erat kaitannya dengan kegerakan kuda putih, penjangkauan bangsa Israel, bertobatnya bangsa Israel. Kalau Israel sudah bertobat, sejumlah 144.000 suku keturunan Israel di Israel itu bertobat, maka kemudian akan ada beberapa waktu, dan waktu itu digambarkan seperti waktu seorang wanita yang mengandung. Ini artinya apa? Waktunya seperti 9 bulan. Digambarkan seperti orang yang mengandung. Jadi waktunya digambarkan layaknya 9 bulan. Saudaraku, setelah Israel itu bertobat, saudaraku, maka akan terjadi harpaso, dan setelah harpaso itu kedatangan Tuhan itu ditulis sendiri di kitab suci ini. Dan ini nulisnya lebih banyak daripada ketika
Tuhan menuliskan tentang Tuhan datang seperti pencuri. Tuhan datang seperti pencuri itu cuma ditulis 5 kali. Tetapi ketika Tuhan menyebut hari, menyebut tahun, menyebut bulan, itu ditulis 9 kali. Saudaraku, artinya, ayo, saudara pilih mana? Pilih menjumpai kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, ataukah saudara ingin menemui kedatangan Tuhan itu seperti mempelai pria? Nah, di sini kita harus bijaksana, kita harus berhikmat. Setelah Wahyu pasal 12 ayat 6 itu terjadi, harpaso terjadi, pengungsian juga terjadi, maka tinggal ada waktu 1260 hari lamanya kemudian Tuhan Yesus datang. Jadi kalau sudah terjadi Wahyu 12, kedatangan Tuhan itu sudah tidak dikunci lagi, saudaraku, sudah tidak seperti pencuri lagi. Saudaraku, kita akan membaca ini satu ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu datangnya nggak seperti pencuri, tetapi ada hitungan harinya. Kemudian ayat yang ke-14, Wahyu 12 ayat yang ke-14 dibacakan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung Nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi setelah terjadi pengungsian, itu masih ada 3,5 masa atau 3,5 tahun lagi. Itu sudah ditulis jelas. Jadi tidak seperti pencuri lagi. Kedatangan Tuhan itu bahkan seharusnya manusia yang nanti sampai kepada Wahyu 12 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-14, ini nggak perlu khawatir, Tuhan sudah tidak datang seperti pencuri, tetapi seperti mempelai pria. Oh, jangankan kok mempelai wanitanya, jangankan kok anak laki-laki. Saudaraku, iblis itu juga ngerti, bahkan saudaraku, kalau waktunya sudah dekat. Bahkan iblis itu tahu persis bahwa sejak harpaso, anak laki-laki itu lahir, gereja melahirkan orang-orang sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya, maka sejak itu iblis juga ngerti bahwa waktunya sudah dekat. Makanya iblis ngamuk, kemudian melampiaskan amarahnya itu dalam 1 masa yang namanya masa antikris, yang lamanya 3,5 tahun. Wahyu 12 ayat 12 dibaca. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Jadi kalau sudah terjadi harpaso, saudaraku, bangsa Israel bertobat menerima Injil, kemudian 9 bulan kemudian setelah bangsa Israel itu bertobat menerima Injil, bersatu dengan kita dalam sembah dan doa, 9 bulan kemudian itu masa kandungan gereja Tuhan, kemudian terjadi harpaso, tahta surga itu sudah ada yang mewarisi, saudara, maka iblis itu juga ngerti bahwa waktunya sudah dekat. Dikatakan, karena itu bersukacitalah hai surga. Kenapa? Karena surga sudah ada pewarisnya. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ini orang-orang yang harpaso, saudaraku. Kemudian celakalah kamu, hai bumi. Kenapa bumi? Karena bumi ini nanti akan menjadi tempat munculnya nabi palsu. Dan laut, karena laut ini menjadi tempat munculnya antikris. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi iblis juga ngerti, saudaraku. Makanya saudara harus lebih bijak. Saudara ini dicipta oleh Tuhan, makhluk yang termulia, lebih mulia dari malaikat. Sampai malaikat iri. Dahulu Lucifer yang termasuk golongan malaikat itu iri, karena saudara ada. Karena Adam dan Hawa itu dicipta lebih sempurna, segambar dan serupa dengan Allah, sedangkan Lucifer itu enggak. Makanya kemudian Lucifer berontak, saudaraku. Kita akan membaca Wahyu 11. Ini tadi sudah 2 ayat ya. Kemudian ini Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Ini ada 2 ayat lagi yang menuliskan tentang lamanya masa antikris, lamanya
masa dua saksi bersaksi. Yuk kita baca Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, 42 bulan lamanya masa antikris. Itu terjadi 42 bulan lamanya. Ditulis sudah, saudaraku. Kalau sudah terjadi harpaso, sudah terjadi pengungsian, maka kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Alkitab sendiri wes nulis. Sudah tidak seperti pencuri lagi. Kemudian ayat yang ketiga, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. iya 1260 hari. Sudah berapa ayat tadi? 1, 2, sudah 4 ayat ya, saudaraku, yang menyatakan hitungannya tentang kedatangan Tuhan. Jadi setelah diketahui masa harpaso, masa pengungsian, maka kedatangan Tuhan itu sudah orang kaya maling, saudaraku, sudah tidak seperti pencuri, tapi seperti mempelai pria yang akan menikahi mempelai wanitanya. Sudah jelas harinya itu. Sejak Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14, sejak Wahyu 11 bahkan, saudaraku, itu sudah jelas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Ini masa antikris. 5. Ya, Wahyu 13 ayat yang ke-5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ya, 42 bulan itu masa antikris, ketika tadi iblis dilemparkan ke bumi di dalam geramnya yang dahsyat. Karena iblis itu tahu waktunya sudah dekat. Iblis tahu, saudaraku, masa kita kekasih-kekasih Tuhan, masa kita mempelai Kristus, masa kita anak laki-laki surgawi, anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, masa kita nggak ngerti? Iblis baik ngerti loh, saudaraku. Sekarang kita akan belajar dari nubuat Nabi Daniel yang menyebut tahun dan hari, saudaraku. Jadi tidak cuma kitab Wahyu, kitab Nabi Daniel juga sudah menyebut tentang tahun dan hari. Daniel pasal 9 ayat 27 ini tentang masa 7 tahun terakhir. Daniel 9 ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya, 1 kali 7 masa ini menunjuk pada 7 tahun terakhir. Terus pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. iya. Jadi di sini dikatakan pada pertengahan 7 tahun itu, 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian. Jadi persembahan itu nanti akan nggak ada, saudaraku. Di zaman antikris itu nggak akan ada persembahan, ya, saudaraku. Makanya sekarang itu kalau masih ada kesempatan untuk bisa persembahan, sebaiknya saudara belajar persembahan dengan baik. Karena di zaman antikris nggak ada persembahan. Saudaraku, nggak ada di zaman antikris itu nanti persembahan. Mezbah diangkat, tusiasterion diangkat di Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 tadi. Saudaraku, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi pertengahan ke-7 tahun itu tandanya nanti masa antikris terjadi, saudaraku. Kemudian orang-orang kudus sudah harpaso dan diungsikan. Di bumi terjadi masa antikris. Semenjak saat itu kedatangan Tuhan itu sudah nggak seperti pencuri, saudaraku. Daniel pasal 12 ayat 4 sampai 7 dibaca. Daniel 12 ayat 4 sampai 7. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Iya, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kalau pengetahuan belum bertambah,
Ya orang taunya Tuhan datang seperti pencuri tadi, tetapi ketika pengetahuan bertambah, maka Tuhan akan datang seperti mempelai pria. 9 ayat loh saudaraku, yang menyatakan, menyebut hari, kemudian tahun, menyebut bulan juga itu saudaraku. Ayat yang kelima, Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. ayat 6, Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? ayat 7, Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. ya 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi setelah masa antikris, saudaraku, di sini ditulis, lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal. Ini Wahyu 10, saudaraku. Wahyu 10 ayat 1 sampai 4. Sambil mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke langit. Ini juga Wahyu pasal 10, saudaraku. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya kedatangan Tuhan sudah tidak merupakan rahasia lagi. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Artinya 3,5 masa atau 3,5 tahun. Maka semua akan digenapi. Saudara, pada waktu itu Daniel pun tidak paham dengan penyebutan ini ngomong apa toh malaikat ini, ngomong hari, ngomong tahun, ngomong bulan, ini jalannya ngomong apa. Daniel pun nggak paham waktu itu saudaraku, karena memang bukan jatahnya untuk Daniel waktu itu. Wahyu 12 ayat 8 dan 9 dibacakan. Wahyu 12 ayat 8 dan 9. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat di surga. Maksud saya keliru. Daniel 12 ayat 8 dan 9. Maaf. Daniel 12 ayat 8 dan 9. Adapun aku, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Amin. Jadi tentang penyebutan 1 masa, 2 masa, setengah masa, tentang penyebutan 1260 hari, tentang penyebutan di pertengahan ke-7 masa, Daniel mendengar tapi tidak paham. Saudaraku, artinya apa saudaraku ya? Kalau saya gambarkan kok plonga-plongo, kok wagu bukan plonga-plongo ya. Dia itu mendengar tetapi tidak ngerti. Karena memang ini firman untuk orang-orang akhir zaman, saudaraku. Adapun aku, memang ku dengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Tentang pertengahan 7 masa tadi, Daniel itu mendengar tapi radong, saudaraku. Tentang penyebutan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, Daniel juga dengar tapi nggak paham, saudaraku. Jadi maka di sini ditulis, adapun aku memang ku dengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, tahukah Tuanku apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Nah, nanti ketika kitab Wahyu rahasianya terbuka, meterai-meterai itu dibukakan, saudaraku, maka semua akan jelas. Tuhan tidak akan datang lagi seperti pencuri, tetapi seperti mempelai pria yang memberi hari pasti tentang hari pernikahannya itu. Kita akan membaca Daniel 12 ayat 10 sampai 13 ya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, tentang Tuhan yang tidak datang seperti pencuri itu,
tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana yang akan memahaminya. Kemudian ayat 11, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. 1290 hari. Ini ada hitungan hari lagi yang ditulis cetha, saudaraku. 1290. Kalau tadi kan 1260. Kenapa ini 1290? Karena 30 hari selisih 1260 dan 1290 itu merupakan masa untuk perjamuan malam kawin anak domba, masa untuk pengadilan kursi Kristus. Saudaraku, jadi 30 hari masa pengadilan kursi Kristus itu, masa perjamuan kawin anak domba itu 30 hari manusia. Ini ditulis, saudaraku. Ayat yang ke-13 ayat yang ke-12 dulu. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. 13 langsung. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Di sini juga dikatakan disebut tentang hari lagi. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ini berbeda lagi dengan 1290 hari. Ada selisih 45 hari. Ini waktu apa, saudaraku? Ini waktu terjadinya perang Harmagedon. Tuhan Yesus menangkap antikris dan nabi palsu. Itu nanti memakan waktu 45 hari. Makanya ada perbedaan 1260 hari, itu Tuhan datang. Kemudian 1290 hari, jadi selama 30 hari itu perjamuan malam kawin anak domba. Kemudian selama 1335 hari ditambah 45 hari lagi perang Harmagedon, di mana Tuhan nanti menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Kemudian Bukit Zaitun itu terbelah, menangkap antikris dan nabi palsu. Itu ya rodok suwe, saudaraku, karena itu sesuatu yang akan terjadi dan dahsyat di akhir zaman. Wong perang antara negara Timur Tengah aja memakan waktu 12 hari, saudaraku. Nah, peperangan menangkap antikris nabi palsu yang disebut perang Harmagedon direncanakan di Wahyu pasal 16 dan dilaksanakan di Wahyu pasal 19, itu memakan waktu 45 hari. Jadi ini detail. Kedatangan Tuhan itu sudah bukan seperti pencuri, saudaraku, nyata. Tetapi urut-urutannya ini kita harus kenali betul supaya saudara betul-betul mendapat berita yang akurat, aktual. Pertama yang harus kita ketahui, Israel harus bertobat. 144.000 suku keturunan Israel harus bertobat. Setelah itu akan ada masa kandungan gereja Tuhan. Setelah itu harpaso. Nah, setelah harpaso ini, saudaraku, semuanya sudah tidak ditutupi lagi. Semuanya bahkan sudah ditulis di dalam Alkitab, baik tahunnya, baik bulannya, itu sudah ditulis. Alkitab sendiri yang nulis, saudaraku. Saudaraku, jadi ada ya 5 ayat yang menyatakan Tuhan seperti pencuri. Ini ayat dengan kalimat bersyarat tetapi, saudaraku. Jadi Tuhan datang seperti pencuri itu kepada siapa? Tadi sudah saya terangkan. Kemudian ada 9 ayat, bahkan lebih ya, saudaraku. Tetapi yang saya baca, yang kita baca tadi 9 ayat. 9 ayat tanpa syarat. Ini menuliskan ketetapan masa kedatangan Tuhan setelah terjadi tanda besar di langit. Jadi Tuhan datang tidak seperti pencuri pada orang yang harpaso, pada orang yang diungsikan, tetapi kepada orang yang memupuk hawa nafsu daging, yang hidup di dalam kegelapan. Tuhan memang datang seperti pencuri. Saudaraku, jadi demikian kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.